Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam olahraga. Bertemu dengan Ustadz Hafiz Muhammad kembali di pelajaran PJOK kelas 5 Muzdalifah dan Multazam. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran 4. Temanya adalah seni bela diri pencaksilat. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan PTS ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan nilainya menjadi nilai kebanggaan buat diri kita, buat orang tua, dan buat sekolah, sehingga kita memberikan sejarah yang baik untuk diri kita semua. Oke guys, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan, dan kita diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua di kelas 5 pada pembelajaran 4, yaitu seni bela diri pencaksilat. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah: 1. Melakukan sikap kuda-kuda yang benar. Kuda-kuda maksudnya bukan main kuda-kudaan ya, tapi sikap kuda-kuda di dalam pencaksilat. Kemudian yang kedua adalah melakukan gerak langkah dan tangkisan. Yang ketiga adalah melakukan gerak langkah dan menyerang. Dan yang keempat adalah melakukan serangan dengan pukulan. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan serangan dengan tendangan. Oke guys, kita lanjut. Pengertian seni bela diri pencaksilat. Oke, pencaksilat ini adalah warisan budaya bangsa Indonesia untuk rakyatnya, untuk bangsanya sendiri. Karena kenapa guys? Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Jadi pencaksilat ini sudah internasional, sudah go mancanegara. Bahkan di dalam event-event olahraga dunia seperti SEA Games, Asian Games, bahkan sampai Olimpiade, itu sudah menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan. Jadi kita patut berbangga ya, sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai warisan budaya yang dikenal di dunia, dan sebagai warga bangsa Indonesia juga kita lestarikan budaya tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, pencaksilat adalah bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan maupun pertandingan. Jadi, membela diri, tapi ada aturannya. Apa aturannya? Ya, aturannya itu nanti berlaku ketika belajar. Dalam proses belajar silat kita ada punya aturan. Dalam proses latihan, proses pertunjukan maupun proses pertandingan, itu ada aturan yang mengikat pada setiap atlet atau individu yang melakukan pencaksilat. Nah guys, jadi pencaksilat adalah salah satu bela diri ya. Banyak kita mengenal seperti karate, taekwondo, dan yang lain-lain. Mungkin yang saat ini bisa kita saksikan adalah gulat. Tapi dari semua teknik bela diri, kita mempunyai teknik bela diri yaitu pencaksilat, teknik bela diri yang diwariskan oleh bangsa Indonesia buat kita semua, warga negara Indonesia. Nah, untuk manfaat pencaksilat, yang pertama adalah menjaga stamina tubuh ya. Stamina tubuh, kalau kita melakukan gerakan-gerakan pencaksilat akan terjaga kesehatan dan kebugarannya ya.
Jadi yang pertama adalah menjaga stamina tubuh tetap sehat dan tetap bugar. Yang kedua adalah menjaga kewaspadaan. Jadi guys, kalau kalian sudah mahir dalam pencak silat, ya sudah menjadi darah daging, maka kewaspadaan itu seyogianya akan muncul, ya, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Terkadang orang yang jago ya, atau yang lihai atau yang mahir dalam pencak silat itu bisa menghindari peristiwa atau kejadian-kejadian yang dadakan. Jadi manfaat pencak silat yang kedua adalah menjaga kewaspadaan. Yang ketiga guys, manfaatnya adalah memiliki kemampuan membela diri. Jelas ya, kalau kita sudah mampu atau sudah menguasai seni bela diri pencak silat, kita akan ya mungkin sebagian yang sudah menguasai akan merasa sombong. Tapi kalau didalami lebih lanjut, kalau dia lebih mahir lagi, pasti dia akan menemukan sejatinya seni bela diri dari pencak silat itu sendiri. Maka dia tidak akan menjadi orang yang sombong, melainkan dia akan menjadi orang yang rendah hati. Nah, ketika sudah mempunyai kemampuan membela diri, maka kita akan bisa melindungi diri kita dan bisa melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya guys, manfaat pencak silat. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan. Nah ini saran Ustadz bagi teman-teman yang mungkin indisipliner atau tidak disiplin, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pencak silat. Karena di sini manfaat pencak silat adalah meningkatkan kedisiplinan. Jadi yang mungkin bangunnya kesiangan, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, lain kali coba ikut kegiatan pencak silat. Ya, mudah-mudahan sikap indisiplinernya atau tidak disiplin berubah menjadi disiplin, ya. Oke, Ustadz doakan kepada kalian semuanya menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang disiplin, baik itu waktu ataupun tempat. Oke guys, untuk manfaat pencak silat yang kelima adalah meningkatkan kesetiaan pada kawan. Nah, tadi ini kan ketika kita mampu membela diri, maka kita akan mampu menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Dan mungkin tadi kita juga mempunyai rasa kesetiaan pada kawan kita, ya. Karena satu keperguruan, satu alma mater, satu lambang pencak silat, maka kita akan setia dan menghargai kawan-kawan kita semua. Ya, itu guys manfaat pencak silat bagi tubuh kita, bagi lingkungan kita. Oke, kita lanjut ya guys. Ini kita saksikan video berikut. Sikap salam dan berdoa dilakukan setiap memulai dan mengakhiri aktivitas atau pertandingan. Hal ini dilakukan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap kangkang merupakan sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Sikap kuda-kuda merupakan persiapan untuk melakukan serangan dan belaan. Sikap kuda-kuda terdiri dari kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, kuda-kuda belakang. Oke guys, tadi kita diingatkan kembali untuk selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pencak silat. Ini berarti kita diajarkan juga untuk selalu berdoa sebelum melakukan segala sesuatu kegiatan. Minimal kita membaca basmalah. Oke, kita lanjut ke gerak dasar di tempat atau non lokomotor. Jadi dalam pencak silat itu ada dua gerak dasar ya guys, yaitu yang pertama adalah gerak dasarnya di tempat. Jadi kita bergerak berada di tempat yang sama
disebutnya non lokomotor, ya, bergerak di tempat yang sama. Nah, nanti ada lagi gerak dasar di atau berpindah tempat, namanya lokomotor. Nah, yang pertama, gerak dasar di tempat atau non lokomotor itu ada dua gerakan, guys. Ya, anak-anak semua. Yang pertama adalah sikap berdiri tegap, dan yang kedua adalah sikap pasang kuda-kuda. Nah, kalian di sini bisa melihat ya. Sikap berdiri tegak, yang pertama adalah telapak tangan terbuka ya, di samping badan. Kamu bisa melihat nomor 1. Dan yang nomor 2, sikap tangan mengepal di samping pinggang. Nah, ini adalah sikap berdiri tegap. Nah, sikap berdiri tegap adalah gerak dasar di tempat atau non lokomotor. Kemudian yang kedua adalah sikap kuda-kuda, merupakan dasar dalam melakukan pencak silat. Sikap pasang adalah gerak posisi siap tempur, menghadapi lawan secara efektif. Jadi, sikap pasang kuda-kuda yaitu sikap posisi siap tempur menghadapi lawan secara efektif yang menjadi dasar dalam melakukan pencak silat. Oke, kita lanjut. Nah, sikap pasang kuda-kuda itu ada berapa sih? Nih, kita pelajari ya satu persatu. Yang pertama adalah sikap pasang terbuka. Lihat, kuda-kudanya pasang terbuka, ya, siap tempurnya terbuka. Yang pertama adalah langkahkan kaki kanan, serong kanan, belakang, sehingga kuda-kuda pada kaki kiri. Yang kedua adalah sikap kedua tangan terbuka lebar, tidak melindungi tubuh. Ya, ini adalah sikap pasang kuda-kuda. Yang pertama adalah sikap pasang terbuka. Yang kedua, sikap pasang kuda-kuda sejajar. Ya, nih kalian bisa melihat. Langkahkan kaki kanan ke belakang sehingga kuda-kuda pada kaki kiri depan. Telapak tangan kiri terbuka, sedangkan telapak tangan kanan mengepal. Oke. Yang ketiga adalah sikap pasang kuda-kuda memutar badan. Sikap kuda-kuda tengah atau sikap pasang. Kemudian langkahkan kaki kiri menyilang di belakang kaki kanan tanpa mengubah pandangan. Berarti pandangannya tetap ke lawan ya, jangan kemana-mana. Yang keempat adalah sikap pasang kuda-kuda serong kiri depan. Ya, gerakannya adalah geser kaki kanan, serong kanan belakang, kaki kiri ditekuk sehingga kuda-kuda kiri. Kemudian kedua telapak tangan berada di depan badan. Kalian bisa melihat gambarnya? Ya, lanjut. Sikap pasang kuda-kuda tengah. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan, kemudian tekuk kedua lutut dan kedua telapak tangan terbuka dan menyilang di depan dada. Ya, bisa lihat ya. Ini kalau sudah menjadi kuda-kuda, maka lawannya pun tidak akan langsung menyerang, malah bisa jadi dia kabur dan ciut. Oke, kita lanjut. Sikap pasang kuda-kuda menyilang. Langkahkan kaki kiri menyilang di depan kaki kanan, kemudian kedua lutut ditekuk dan pandangan serta lengan kiri ke arah lawan. Ya. Jadi lawannya langsung ditunjuk oleh lengan kiri. Mau maju, silakan. Oke, yang ketujuh, sikap pasang kuda-kuda menyamping. Langkahkan kaki kanan ke samping kanan sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Telapak tangan terbuka di samping kiri depan badan, pandangan ke arah lawan. Oke, jadi kalau di total-total, sikap pasang kuda-kuda itu ada berapa, guys? Jadi ada 7. Ya, Ustaz akan ulangi. Yang pertama adalah sikap pasang terbuka, sikap pasang kuda-kuda sejajar, sikap pasang kuda-kuda memutar badan, sikap pasang kuda-kuda serong kiri depan, sikap pasang kuda-kuda tengah, sikap pasang kuda-kuda menyilang, dan yang terakhir ini adalah sikap pasang kuda-kuda menyamping. Oke, guys. Nah, tadi kan sudah tuh gerak dasar di tempat, ya, tidak berpindah, namanya non lokomotor. Ada 2, yaitu sikap berdiri tegap dan sikap kuda-kuda atau sikap pasang kuda-kuda. Nah, sekarang
gerak dasar berpindah tempat guys, yaitu namanya lokomotor. Jadi kita bergerak dan berpindah tempat. Nah, berpindah tempatnya itu bisa dengan menghindar, menangkis, menyerang, mengelak, atau gerakan tipuan. Caranya dengan menggeser, memindahkan, meloncat, dan lain-lain. Jadi kita bergerak dan berpindah tempat. Namanya gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu gerak apa aja sih dalam seni bela diri pencak silat? Yang pertama adalah gerak dasar langkah dan tangkis. Jadi menangkis ya guys. Dan yang kedua adalah gerak dasar elakan. Dan yang ketiga gerak dasar menyerang dengan pukulan. Yang keempat gerak dasar menyerang dengan tendangan. Oke guys, kita lanjutkan. Yang pertama adalah gerak dasar langkah dan tangkis. Ada berapa macam gerak dasar ini sih? Yang pertama, tangkisan samping. Nah, kalian bisa melihat gambarnya. Mulailah dari sikap 1, yaitu berdiri tegap dengan kaki rapat, tangan terbuka di samping. Kemudian langkahkan kaki kanan ke belakang sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Kemudian lakukan tangkisan atas dan bawah. Terus diulangi, dan itu dilakukan ketika ada serangan. Kalau latihan nggak apa-apa nggak ada serangannya. Oke guys, yang kedua adalah tangkisan gedik. Ya, kalian bisa melihat seorang yang sedang menendang langsung digedik, berarti ditangkis. Yaitu mulailah dari sikap 1. Tadi sikap 1 adalah berdiri tegap dengan kaki rapat dan tangan berada di samping. Langkahkan kaki kanan ke belakang sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Lakukan gerakan gedik kedua tangan dengan gerakan dari atas ke bawah. Ya. Nah, yang ketiga tangkisan siku. Kalian bisa melihat ya, dia menangkis dengan siku, yaitu menangkis tendangan. Mulailah dari sikap 1, sama seperti setiap tangkisan, berdiri tegap dengan kaki rapat dan tangan terbuka di samping. Langkahkan kaki kanan ke belakang sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Lakukan tangkisan dengan tangan menyiku, lalu membuang serangan atau tendangan ke samping luar. Dan yang keempat adalah tangkisan potong. Nah, kalian bisa melihat orang menendang kemudian dipotong atau ditangkis. Nah, ini sama seperti tangkisan-tangkisan sebelumnya, yaitu mulailah dari sikap 1, berdiri tegap dengan kaki rapat, langkahkan kaki kanan ke belakang sehingga kedua kaki setengah kuda-kuda. Lakukan gerakan memotong, tendangan dengan tangan kanan, dan buang keluar. Tangkisan yaitu cara pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan lawan. Ada banyak macam pola tangkisan. Tangkisan atas, tangkisan silang atas, tangkisan bawah. Oke, tadi sudah dicontohkan juga ya guys tentang gerak dasar tangkisan. Nah, gerak lokomotor yang selanjutnya adalah gerak dasar elakan. Ya. Nah, gerak dasar elakan ini ada elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan ada elakan berputar. Elakan merupakan gerakan pembelaan dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan. Elakan dapat dilakukan dengan melangkah atau memindahkan kaki, atau tidak dengan melangkah. Oke, kita saksikan video berikut. Elak hadap, yaitu mengelak dengan memindahkan kaki belakang sehingga badan menghadap lawan. Elak samping, yaitu mengelak dengan cara memindahkan kaki ke samping dan posisi badan dimiringkan. Elak angkat kaki, yaitu mengangkat salah satu kaki kiri dari sasaran penyerang. Elak kaki silang, yaitu menyilangkan kaki ke samping atau serong. Nah, itu adalah gerak dasar elakan, ya. Sama seperti tangkisan. Mungkin kalau elakan kita menghindar ya. Kalau tangkisan kita mematahkan serangannya. Oke guys. Yang ketiga dari gerak dasar lokomotor itu,
Gerak dasar lokomotor, gerak dasar yang berpindah tempat, yaitu yang ketiga adalah gerak dasar serang dengan pukulan. Jadi kita menyerang dengan pukulan. Nah, pukulan apa saja yang akan kita pelajari sih Ustadz? Oke, yang pertama adalah pukulan depan. Ya, kalian bisa melihat gambarnya. Mulailah dari sikap 2. Sikap 2 itu apa? Sikap 2 itu berdiri kaki rapat, kedua kepala di samping pinggang. Masih ingat guys, sikap berdiri tegak ada 2. Nah, ini sikap yang kedua. Dan selanjutnya langkahkan kaki kiri zigzag dan pukulan tangan kanan. Kemudian langkahkan kaki kanan zigzag dan pukulan tangan kiri. Lakukan secara berulang dan dengan tenaga agar pukulannya menjadi bagus. Oke? Yang kedua, pukulan samping. Ya, mulailah dari sikap kuda-kuda tengah depan. Kedua genggaman di samping dan putarlah tubuh ke samping kanan, diikuti putaran pada kedua kaki dengan pukulan ke depan samping dengan tangan kiri. Begitupun sebaliknya. Kalau putarlah tubuh ke samping kiri, diikuti putaran pada kedua kaki dengan pukulan ke depan samping dengan tangan kanan. Jadi pukulan samping. Dan yang ketiga, pukulannya adalah pukulan bandul. Mulailah dari sikap kedua, berdiri kaki rapat, kedua kepala di samping pinggang. Langkahkan kaki kanan ke kanan, ayun atau bandul, berarti seperti tinju ya. Tangan kanan ke samping kanan dan kuda-kuda pada kaki kanan. Jadi ada 3 pukulan. Pukulan depan, pukulan samping, dan pukulan bandul. Oke, yang keempat, yang terakhir adalah gerak dasar serang dengan tendangan. Nah, gerakan serang dengan tendangan ini ada 2 macam guys. Yang pertama adalah tendangan depan, dan yang kedua adalah tendangan samping. Nah, tendangan depan, mulailah dari sikap kuda-kuda kiri depan. Lakukan tendangan depan dengan kaki kanan. Sikap tangan menyesuaikan. Oke. Dan tendangan samping itu, mulailah dari sikap kuda-kuda tengah depan. Angkat kaki kanan dan segeralah menendang ke samping kanan menggunakan telapak kaki bagian luar, dalam, ujung maupun orbit. Oke, kita saksikan video serangan baik dengan pukulan ataupun dengan tendangan berikut ini. Serangan, yaitu usaha pembelaan yang dilakukan dengan menggunakan lengan atau kaki untuk mengenai badan lawan. Bentuk serangan bisa dengan pukulan, sikuan, tendangan, sapuan, kaitan maupun guntingan. Berikut ini teknik serangan menggunakan pukulan. Ya guys, kita bisa menyaksikan pukulan depan, pukulan samping, dan pukulan bandul. Teknik serangan menggunakan siku. Nah, ini belum kita pelajari ya. Mungkin nanti akan dipelajari di teknik pencaksilat selanjutnya. Nah, ini Teknik serangan menggunakan punggung kaki, telapak kaki, ujung kaki, dan tumit. Oke guys, itu adalah materi kita pada pembelajaran 4 seni bela diri pencaksilat. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingin mengulangi beberapa poin yang tadi Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah pencaksilat adalah seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan. Yang kedua adalah seni bela diri pencaksilat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, terdapat 2 macam gerak dasar pencaksilat, yaitu gerak non-lokomotor, gerakan di tempat, dan gerak lokomotor, gerak berpindah tempat. Dan yang keempat adalah gerak dasar pencaksilat non-lokomotor, diantaranya sikap berdiri tegap dan sikap pasang kuda-kuda. Dan yang kelima terakhir, sikap dasar pencaksilat lokomotor, diantaranya adalah gerak tangkisan, gerak elakan, dan gerak menyerang. Oke,
selesai materi yang Ustaz sampaikan. Jika belum jelas, bisa kalian tonton kembali video ini dan mungkin bisa menanyakan kebingungan atau keraguan kalian kepada Ustaz Hafiz atau kepada orang-orang yang lebih kalian percaya lebih mengetahui tentang seni bela diri pencaksilat. Oke, dari Ustaz cukup sekian. Jangan lupa setelah ini kalian harus mengerjakan latihan soal yang Ustaz berikan. Kira-kira 5 soal. Ya, kalian kerjakan. Kemudian kalian praktekkan gerak-gerak dasar seni bela diri pencaksilat. Oke, dari Ustaz cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.